Bukan sekarang, dulu. Datang semuanya. Diskriminasi gender dan kesetaraan hak para gender. Nah, sekarang sini kakak mau nanya sama kalian, siapa yang di rumahnya ada adik atau abang laki-laki, boleh tunjuk tangan. Laki-laki siapa? Ya, adik atau abang laki-laki. Jadi menangis itu kan emosi. Jadi emosi nggak milih harus cewek yang punya atau cowok yang punya. Jadi untuk anak laki-laki yang menangis itu, kita sebagai cewek nggak boleh mencemooh lagi. Kayak tadi kita niatnya untuk bercanda mengedek cowok yang nangis, tapi bukan artinya cengeng ya. Kalau cengeng juga nggak boleh. Itu kan ujungnya kita nggak tahu mental dia gimana kalau kita keseringan bilang dia ngedek dia kalau dia mau menunjukkan emosinya, kan kita nggak tahu. Jadi kalau udah kena ke mental dia itu jatuhnya jadi bullying nanti. Abang tadi atau punya adik, kita sebagai cewek kan misalnya ada lah kalian ditugaskan untuk cuci piring, dah semua contohnya semua udah kita kerjain ini, piring udah bersih. Tapi si abang atau adik tadi baru makan dan untuk membersihkan satu piringnya aja tuh nggak mau. Jadi harus kita juga, itu kan harus kita normalisasikan, karena kita sebagai cewek aja untuk kedepannya kakak atau ada di sini kan bakal jadi calon orang tua atau apa. Tapi maksud kakak di sini anak perempuan yang harus selalu kalem, nggak boleh kita nggak boleh mencemooh langsung kalau kita sebagai anak perempuan mau mengeluarkan ekspresi atau emosi yang berlebih. Jadi nggak boleh harus menuntut cewek memang harus diem atau apa, itu nggak boleh. Nah ini nih pertamanya, diskriminasi gender ini itu diawali karena apa? Karena kita tidak menghargai gender-gender lainnya. Merasa bahwa gender kita itu yang paling penting, gender yang lain tidak. Padahal kita itu berdua, laki-laki maupun perempuan sama-sama penting, gak ada yang beda. Kita tuh saling membutuhkan. Laki-laki mempunyai fisika kuat, perempuan punya jiwa telaten dan empati yang bagus. Jadi kita itu saling disatukan nanti juga sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki nanti bakal bekerja keluar, perempuan nanti bakal mungkin membantu di rumah, atau mungkin juga perempuan bisa bekerja. Itu juga hak perempuan sekarang ini. Bicara jika merasa diskriminasi atau melihat orang lain diskriminasi, beranilah berbicara, karena suara kalian ini juga yang bakal menolong orang-orang ke depannya nanti. Jadi jangan stop, jangan diam aja. Kalian ini anak-anak muda, kalian ini adik-adik masa depan, calon-calon pemuda Indonesia emas. Kemudian bakal saya lanjutkan di materi selanjutnya, ada cara menghindari diskriminasi gender di sekolah. Jangan pernah mengolok-olok teman hanya karena mereka berbeda. Perbedaan ini itu lebih relatif ya adik-adik ya. Perbedaan itu lebih dari mana perempuan tuh perspektifnya tuh harus cantik, harus putih, harus kalem, harus bersuara rendah, gak boleh kecilan. Nah itu Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi diskriminasi di lingkungan sekolah, Pak?
di dalam sekolah. Sebenarnya lumayan sulit. Kalau misalnya kita nggak apa ya? Karena ruangan kelas tuh kan ruangan sekolah itu banyak kan. Pemikiran orang tuh beda-beda. Anak-anaknya bisa diajarin oleh orang tuanya dari dulu kecil dia dengan gaya patriarki, ada yang kecilnya diajarin dengan gaya feminis. Jadi kita tuh sulit sebenarnya. Satu-satu harus kita ajarin. Maka dari itu mungkin dari PPT yang ajarkan tadi ini mungkin berdampak ke kelas kalian aja. Tapi bolehlah kalian sebagai kelas yang kami pilih di sini, bolehlah untuk menyebarkan edukasi ini ke teman-teman kalian sendiri yang memiliki pemikiran yang tidak bagus tentang kesetaraan gender, atau mungkin dia memiliki apa sih kesukaan dan diskriminasi gender ke gender lain gitu. Boleh ya? Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya mau tanya Natasha. Kalau misalkan kita jadi korban diskriminasi itu, gimana cara nguatin diri sendiri? Nah ini, gue pernah sempat jadi korban pas SMP juga. Nah jadi dari itu, kakak lebih menguatkan diri kakak. Kakak mikir, orang-orang itu tuh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi tetap kuatkan aja diri kita sendiri. Kita bilang loh, misalnya mereka itu emang bodoh yang tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak pernah diajarin orang tuanya, atau mungkin tidak pernah ingin tahu tentang etika dan attitude yang baik. Dan kolot selalu mengikuti zaman-zaman dahulu yang mengikuti patriarki dan feminisme, gitu-gitu aja. Nah maka dari itu untuk adik mungkin punya teman kan, jadi kayak bisa lah kita cerita tentang pengalaman kita yang tidak mengenakan itu ke teman-teman adik gitu. Pokoknya materi yang perlu dipikirkan. Jadi buat gitu, nggak kalau nanti ada yang kedengaran suaranya, tolong dia nanti. Apa ya sampai udah bisik? Tiga. We are the champions, my friend. Ada buka toko cepet-cepetan nih. Game kedua itu tebak gambar. Nanti bakal dilatih. Nah, jadi kalau udah pada duduk kayak biasa. Asahota. Udah rebus. Udah rebus atau rebusan ya? Udah rebus. Ini udah rebus ini.
Iya.